Kalian pernah dengar nggak soal sebuah kota yang katanya ada di peta zaman dulu, tapi nggak ada di dunia nyata sekarang? Sebuah kota gaib yang konon katanya jauh lebih canggih dari Jakarta, dan lokasinya itu tersembunyi di pedalaman Kalimantan. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng misteri Saranjana, si kota gaib yang bikin heboh satu negara. Nah, ini dia nih yang bikin bingung dari awal. Di satu sisi, ada foto viral yang nunjukin kota modern banget, keren. Tapi di sisi lain, kenyataannya cuma hutan belantara yang gelap di Kalimantan. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya tempat kosong kayak gini bisa jadi legenda tentang kota paling megah se-Indonesia? Oke, jadi legendanya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kita bakal coba bedah pelan-pelan. Dan percaya deh, ini bukan cerita hantu biasa kayak kuntilanak atau pocong di desa terpencil. Cerita Saranjana ini skalanya jauh lebih besar. Coba dibayangin, ini bukan sekedar desa gaib. Saranjana itu digambarin kayak sebuah utopia. Gedung-gedungnya dari emas, mobilnya terbang-terbang, peradabannya canggih banget, sampai Jakarta aja katanya kelihatan kuno. Bahkan, penduduknya juga digambarkan hampir sempurna, kecuali satu detail kecil yang aneh. Mereka nggak punya lekukan di atas bibir. Coba cek deh bibir kalian sekarang. Ada kan? Oke, kedengerannya kayak cerita film fiksi ilmiah banget ya kan? Gampang banget buat kita mikir, ini paling cuma dongeng modern aja. Tapi, gimana kalau ternyata ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita? Sesuatu yang nyata, yang bikin mitos ini jadi susah banget buat diabaikan gitu aja. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Ternyata, legenda ini tuh ada pegangannya di dunia nyata. Ada bukti sejarah yang beneran bisa diverifikasi. Dan di titik inilah sebuah dongeng berubah jadi misteri yang pantas buat diselidiki. Jadi gini, tahun 1845, nama Saranjana itu muncul di peta buatan seorang naturalis dari Jerman. Terus, tahun 1869, namanya masuk ke kamus Belanda. Ini bukan ngarang loh, ini fakta sejarah. Tapi anehnya, setelah tahun 1900-an, nama itu tiba-tiba hilang, lenyap begitu aja dari semua peta modern. Pertanyaannya, emang Saranjana pindah kemana? Nah, hilangnya Saranjana dari peta ini yang disebut sebagai kekosongan informasi. Jadi, pas fakta udah nggak ada, imajinasi orang-orang mulai liar. Bisa aja kan, Tanjung Saranjana itu dulunya cuma desa kecil yang hilang ditelan zaman. Tapi, karena nggak ada yang tahu pasti, muncul cerita yang jauh lebih keren. Kotanya nggak hancur, tapi pindah ke dimensi lain. Tapi, kenapa ya imajinasi orang-orang malah menciptakan kota super modern? Kenapa bukan desa gaib biasa aja gitu? Nah, ini kita masuk ke bagian psikologisnya nih. Kenapa orang pengen banget percaya sama cerita ini? Kutipan ini, wah, ngena banget. Ini tuh semacam bentuk pelarian. Mungkin karena di dunia nyata, kemajuan terasa lambat atau nggak adil, ya udah orang-orang bikin aja versi idealnya di dunia gaib. Saranjana itu jadi kayak simbol harapan, kota impian yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan dari harapan ini, muncullah cerita-cerita yang luar biasa. Kayak cerita tahun 80-an, ada yang pesen alat berat dari Jakarta, alamatnya cuma ditulis Saranjana, pas alatnya diantar udah lunas dibayar coba. Atau ada juga cerita penduduk gaibnya yang beli motor pakai uang tunai nggak perlu surat-surat. Cerita ini bukan cuma soal hantu, ini tuh cerminan mimpi akan kemakmuran dan mungkin juga sindiran halus soal ribetnya birokrasi. Oke, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Gimana caranya cerita dari peta jadul dan harapan orang-orang ini bisa jadi viral banget di era TikTok dan Instagram? Di era media sosial, ceritanya jadi pecah dua kubu. Di satu sisi, ada bukti-bukti baru yang bermunculan. Foto viral yang kita lihat tadi, terus ada testimoni dari musisi kayak Ari Lasso yang ngerasa pernah manggung buat penonton goib di sana. Tapi di sisi lain, banyak juga yang skeptis. Soalnya kok ya kebetulan banget semua ini hebohnya pas mau ada film horor judulnya, yaitu Saranjana Kota Gaib. Nah, ini nih yang bikin orang curiga ada strategi marketing pintar di baliknya. Namanya S3 Marketing. Idenya simpel aja, sebarin sesuatu yang heboh dan misterius di media sosial, terus biarin netizen yang bikin rame. Jadi, apa jangan-jangan mitos kuno ini sengaja dibajak dan dikemas ulang, boleh cari untung? Oke, jadi kita udah lihat semua potongan puzzle-nya ya. Ada sisi sejarah, ada sisi psikologis, sampai ke urusan komersial. Sekarang, yuk kita coba susun, apa sih resep rahasia di balik mitos sekuat Saranjana ini? Resepnya itu ternyata simple tapi ampuh banget.
Pertama, siapin pondasinya. Sebuah misteri sejarah yang beneran ada. Kedua, campurin bahan bakar utamanya, harapan dan mimpi orang banyak akan kehidupan yang lebih baik. Dan ketiga, siram pakai penguatnya. Kekuatan media sosial dan sedikit bumbu komersial. Jadi deh, sebuah legenda modern yang viral kemana-mana. Jadi, pada akhirnya, mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Saranjana itu nyata atau enggak. Pertanyaan yang lebih penting mungkin, jangan-jangan Saranjana itu sebenarnya cuma sebuah cermin raksasa yang mantulin balik semua harapan, impian, dan bahkan kecemasan kita sendiri tentang dunia yang kita inginkan.